kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa-masa dia masih produktif begitu. Sebelum kita semua merasakan hal itu ataupun kita berada di pertengahan atau sudah berada di sana, kita bisa memperbaikinya, guys. Kebiasaan yang kelihatannya biasa aja, normal-normal aja, itu bisa jadi penyesalan. Karirnya naik, gaya hidupnya juga naik. Harusnya kan kalau gaji naik, itu kita bisa spend duit lebih banyak buat ditabung kan gitu. Dan ini dia nggak ada karena halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku sedang jalan siang. Ini jam 12 jam 1 siang ini, guys. Terik banget. Aku mau ke tempat pokoknya jalan-jalan lah ya, sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngobrolin masalah penyesalan, guys. Karena kemarin ada yang ngomong kayak gini, sayang banget ya udah sampai sekarang, udah sebesar sekarang baru sadar pentingnya menabung, baru sadar kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa-masa dia masih produktif begitu. Kenapa aku ngerekam video ini? Karena aku juga merasa kayak sebelum kita semua merasakan hal itu ataupun kita berada di pertengahan atau sudah berada di sana, kita bisa memperbaikinya, guys. Gitu loh beratnya. Sambil kita jalan-jalan santai ya. Ini kita di sini kemana ya? Kita belok kanan deh kayaknya. Kemarin waktu itu udah pernah aku ajak ke sini kan. Aku bahas tentang itu kan. Ini tempat-tempat ini aku pernah bahas kan. Sekarang kita kesini lagi tapi kita cuma lewat doang karena kita tujuannya mau ke sana, guys. Oke, jadi penyesalan yang sering kita hadapi ya, ibaratnya kayak kita nggak sadar itu bisa menjadi penyesalan. Ibaratnya kayak kebiasaan yang kelihatannya biasa aja, normal-normal aja, itu bisa jadi penyesalan. Ini bukan cuma diri sendiri, tapi ada beberapa yang udah cerita juga kan. Menyesal banget rasanya ternyata melakukan ini. Apa itu? Itu adalah gaya hidup, guys. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup, gimana orang yang menyesal dengan gaya hidupnya itu adalah orang yang punya penghasilannya biasa-biasa aja. Terus gaya hidupnya ya tengah-tengah. Tapi begitu dia mendapatkan sponsor ya, apa sih namanya, di sponsornya naik pangkat, misalkan dia naik ini pekerjaannya, karirnya naik, gaya hidupnya juga naik. Jadi setiap gaji naik, gaya hidupnya juga naik. Itu hal-hal yang normal menurutku. Normal, tapi secara tidak langsung itu bisa menjadi penyesalan buat kita, guys. Ini tuh cerita dari orang yang sudah merasakan ya. Kalau aku alhamdulillah belum, tidak ingin merasakan itu. Aku hanya mendapatkan cerita tentang itu, dimana dia menyesal kalau ternyata yang aku lakukan itu nggak benar gitu. Kayak gaya hidupnya naik, penghasilannya naik sedikit demi sedikit, terus gaya hidupnya juga naik. Jadi nggak ada nggak ada kayak yang dia dapatkan dari gajinya naik itu gitu. Ya harusnya kan kalau gaji naik itu kita bisa spend duit lebih banyak buat ditabung kan gitu. Dan ini dia nggak ada karena gajinya naik, penghasilannya naik kan, tapi ya hidupnya juga naik. Nah itu yang bisa membuat orang menyesal. Tapi menurut kalian gimana, guys? Gaji naik, penghasilan naik dan gaya hidup naik, atau penghasilan naik tapi pengeluaran tetap gitu, gaya hidup tetap gitu? Kalau aku sudah jelas aku lebih milih dengan yang gaji gaji naik tapi gaji naik tapi pengeluaran tetap. Itu yang menurutku lebih
lebih bagus sih menurutku. Nah, kemudian itu yang pertama guys. Terus yang kedua ada kayak apa ya? Guys, itu ada minuman tapi murah banget ya, 80-an. Terus yang kedua ada yang namanya apa ya? Ini kita tidak punya sumber penghasilan yang lain gitu. Ibaratnya tidak punya sumber penghasilan kedua gitu guys. Jadi kita berfokus sama satu aja. Syukur-syukur kalau misalkan kita bekerja sebagai PNS ya. Kalau pegawai negeri atau apa yang di Indonesia sekarang P3K itu kan, itu menurutku masih sedikit masuk akal lah, karena kehilangan pekerjaan itu agak jauh daripada yang kita bekerja di swasta ya. Anggap aja kalau misalkan kita contoh ya, ini kenapa aku ngitungnya yang swasta, karena menurutku sebanyak-banyaknya orang yang menjadi PNS atau yang menjadi P3K yang ibaratnya di gajinya dibayar sama pemerintah, itu lebih banyak lagi orang yang tidak berada di dalam situ, orang yang berada di pegawai swasta gitu. Nah, kalau yang di pegawai swasta itu bayangin aja ya, kalau misalkan kita punya pekerjaan satu pekerjaan, terus dari pekerjaan itu syukur-syukur kalau pekerjaannya masih tetap segitu terus artinya, terus kita nggak minta-minta ya, gimana kalau tiba-tiba kita dipecat misalkan, atau tiba-tiba perusahaan kita kolaps misalkan, atau tiba-tiba perusahaan kita ya bangkrut gitu, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Bingung kan? Nah, itu yang kita harus antisipasi sebagai pegawai swasta, karena kita harus belajar untuk mencari penghasilan kedua. Nah, itu juga bisa menjadi penyesalan buat kita di kemudian hari. Kenapa ya aku nggak nyari side job gitu? Kenapa ya aku nggak nyari pengalaman lain ibaratnya? Kenapa ya aku nggak nyari pekerjaan lain selain pekerjaan utamaku? Akhirnya sekarang bingung gitu kan? Nah, itu bisa menjadi penyesalan yang cukup berat menurutku, karena ya kalau yang ini aku juga merasakan sedikit sih, bukan berarti aku merasakan aku pernah mengalami itu, enggak, tapi aku kan kuliahnya di bidang profesi itu, jadi aku pikir kalau aku terusan hanya mengandalkan ini, jadi pekerjaanku itu udah jelas aku akan mengerjakan ini. Nanti gimana kalau misalkan aku tidak bisa tidak berpotensi untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai yang aku harapkan. Jadi aku harus belajar skill yang lain. Nah, disitulah aku mulai belajar skill yang lain ketika itu ya. Jadi kalau menurutku kita belajar skill yang lain itu tidak ada salahnya ya. Karena kenapa? Bisa jadi skill kita itu bisa jadi skill kita yang baru itu malah menjadi penghasilan utama buat kita gitu. Itu nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi guys, karena kebanyakan sekarang juga seperti itu. Kayak dia dokter misalkan, dia bidang IT misalkan, dia bidang apa gitu, pertanian misalkan, tapi tiba-tiba dia bergerak di bidang keuangan misalkan, menjadi konsultan keuangan. Itu banyak yang gitu, atau yang bekerja di properti, jadinya banyak yang bekerja sebagai itu. Jadi kayak semacam ini loh, aduh kecepatan ini sepedanya, nanti dimarahin lagi. Jadi kayak semacam hobi gitu, pekerjaan di luar hobi gitu, itu yang menjadi pekerjaan utama kita, karena itu memang tuntutan finansial kan. Kemudian setelah kita merasa aman di situ, kita nyari pekerjaan sampingan, kayak pekerjaan yang menjadi hobi kita gitu, salah satunya. Nah, itu menurutku patut dicoba gitu, supaya kita akhirnya kita kayak memaksimalkan potensi dalam diri kita gitu loh. Iya nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba. Ini aku ngomong ngalur ngidur ini. Kenapa? Karena aku kepikiran saja, ada sempat ngomong, aduh nyesel banget ya, kenapa aku nggak ngelakuin dari dulu gitu.
Nah, aku dapatnya itu dari situ guys, dari kata-kata itu. Kenapa nggak ngelakuin dari dulu? Dan setelah itu aku mikir, iya juga ya, kenapa aku nggak ngomongin masalah ini gitu ya sambil jalan gini. Kayaknya seru deh. Soalnya kan itu sesuatu yang tidak sadar kita kita lakukan, tapi kita nggak sadar itu bisa merugikan gitu. Gimana sih ngomongnya ini? Terus selain itu tuh ada lagi yang namanya kita nggak belajar keuangan guys. Ini yang menurutku penting banget, pentingnya belajar keuangan di masa produktif kita gitu. Kenapa aku bilang di masa produktif? Karena kalau udah nggak produktif, kita belajar keuangan, kita jadi bingung. Kita jadi bingung mau diapain duitnya gitu, misalkan mau cari duitnya gimana kalau kita nggak punya duit lagi gitu loh. Kayak ibarat banyak ya orang-orang yang nggak ngomong usia ya, tapi orang yang sudah usia lanjut ke atas gitu, terus dia punya uang nganggur seberapa gitu, tapi dia nggak pernah belajar keuangan sebelumnya. Jadi begitu dikenalkan keuangan dan dapat hasil yang fantastis gitu, dia tertarik. Akhirnya apa? Akhirnya duitnya hilang begitu saja, nggak ada kabar, karena ya nggak ada basic dari ilmu keuangan yang kita bisa pelajari gitu, yang pernah kita pelajari di semasa kita produktif. Kalau misalkan kita semasa produktif kita belajar keuangan, ya apa ya, kalau orang Jepang bilang itu nantonaku dekiru gitu. Gimana pun nanti pasti bisa terjadi kalau kita pelan-pelan belajar gitu. Kayak apa? Contoh aja nih, orang yang belajar trading lah misalkan. Kalau kalian tahu trading ya, trading kayak yang macam-macam, kayak trading saham, trading apa gitu. Itu awalnya dia nggak tahu kan, terus dia belajar, akhirnya dia jadi profesional di bidang itu, padahal awalnya dia nol, nggak tahu apa-apa. Terus kayak misalkan orang yang belajar marketing ya, orang yang nggak pernah jualan sama sekali, orang yang nggak tahu, pokoknya benar-benar nggak tahu jualan sama sekali, nggak tahu jualan, tapi dia masuk terjun di dalam situ, akhirnya dia merasakan, oh ternyata begini caranya, ternyata gini. Terus kalau kita punya kesalahan ke sini, ternyata gini caranya ngatasinnya. Ibarat kayak, oh ternyata kalau misalkan kita dapat klien yang seperti ini, gini cara ngatasinnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi pro gitu. Ya tentunya dibarengi sama dibarengi sama pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan apa yang dia geluti gitu loh. Misalkan salah satunya itu salah satu ya menurutku ya sesuatu yang bisa dipelajari. Ya begitupun dengan keuangan guys. Kalau misalkan kita nggak belajar sama sekali, kita akan nol gitu. Nah nanti di ujung-ujungnya kita akan kita akan menyesal, oh kenapa ya nggak belajar ini di waktu aku masih kerja dulu, apalagi yang wanita-wanita nih ya, yang cewek-cewek yang sebelum menikah nih, ini yang paling banyak terjadi nih. Sebelum menikah, oh kenapa ya aku nggak maksimalin duitnya waktu sebelum menikah, sekarang setelah menikah aku udah nggak punya penghasilan lagi, kalau aku mau investasikan gimana ya, sementara ini duit suamiku gitu misalkan. Ya itu kan jadi ya gimana ya, duit yang untuk belanja malah diinvestasikan, kan jadinya kasihan juga duitnya kan, harusnya buat kebutuhan pokok. Itu salah satu contohnya. Ya kenapa kita harus belajar? Karena kebanyakan ya pada saat kita belajar ini nih, kalau pada saat kita umur 20-an, itu pasti kita merasa kayak kita lagi menggebu-gebu gitu loh, menggebu-gebu. Misalkan kayak contohnya aja kita masalah investasi ya, kita pasti menggebu-gebu, oh aku pengen dapat cepat. Ibaratnya kita berani mengambil resiko yang lebih besar gitu. Nah di saat kita umur 30-an, kita udah mulai takut, udah mulai gimana ya, nanti ada apa, sudah ada tanggungan gitu kan, jadinya
agak ragu kalau kita mengambil yang terlalu berisiko gitu. Jadi kita ngambil yang middle, kayak risiko sedang gitu. Nah, pada saat sudah lanjut, misalkan sudah 40-an, itu udah kayak kita merasa kayak kita akan merasa kayak nggak usah ngambil yang terlalu beresiko, kita ambil yang risiko paling minim aja gitu. Karena ya kebutuhan juga mengikuti gitu loh, kita mengikuti kebutuhan tidak terlalu banyak misalkan, terus keberanian dan ilmu juga tidak terlalu berani seperti waktu masih muda, dan ada tanggungan dan lain-lain gitu kan. Ya itu jadi kayak jadi kayak ya gimana lagi gitu. sudah ibaratnya kayak ya sudah sampai di sinilah kemampuan kita mengambil resikonya gitu. Ini udah di mana ya? Nggak tahu ini di mana. Ada kantor pos ini lagi di sini. Oke, mungkin gitu aja Aku ngomong ngalur ngidur nggak jelas. Yang pokoknya aku itu sedang membahas tentang komentar yang bilang kenapa nggak dari dulu ya aku sadarnya gitu. Nah, aku bahas itu guys. Jadi ayo kita sadar dari sekarang, melek tentang finansial, melek tentang yang pertama yang menurutku ya, kita melek tentang kebutuhan kita ya, itu yang paling pertama. Melek tentang kebutuhan kita, yang dimana kalau penghasilan naik, menurutku ya, kalau penghasilan naik, gaya hidup itu nggak perlu naik, stabil seperti itu lebih bagus. Jadi kita masih bisa nge-save duit lebih banyak, terus kita bisa nyimpen tabungan lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi suatu-suatu nanti kita ada butuh sesuatu, kita bisa mudah menambahkan karena kita punya simpanan yang lebih baik, lebih banyak gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang kedua tadi kita punya side job, kayak punya penghasilan kedua gitu, nggak penghasilan utama doang. Jadi ini kalau untuk karyawan apalagi ya, kita pada saat kita kena PHK atau kita perusahaannya kolaps atau perusahaannya ya itu kolaps, bangkrut gitu, kita masih punya cadangan devisa ibaratnya. Cadangan penghasilan di tempat lain. Terus yang ketiga tadi apa ya aku ngomong tadi? Terus yang ketiga itu melek keuangan. Melek keuangan, dimana kalau kita melek keuangan itu ya kayak belajar gimana cara menabung, gimana cara memaksimalkan pendapatan tabungan dengan tidak terlalu konsumtif gitu ya, ibaratnya tidak terlalu konsumtif. Terus kita belajar gimana cara investasi, apa saja investasi gitu kan, investasi apa aja yang cocok buat saya dan investasi apa yang cocok buat tujuan saya. Kan setiap tujuan itu punya kategori masing-masing ibaratnya, punya caranya masing-masing. Belok sini apa ya, punya target masing-masing ya, sesuai targetnya kita di mana, itu juga kita yang investasikan gitu guys. Ini hanya sekitar cerita jalan aja, semoga ada yang bisa semoga ada yang bisa bermanfaat lah dari cerita ini. Terima kasih udah dengar ceritaku sambil jalan ngos-ngosan ini. Naik sepedanya beneran tinggi banget ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau kalian suka video seperti ini, di like, di subscribe, dan dibagikan ke temennya yang pengen temennya melek investasi juga, melek finansial juga, dibagikan ke keluarganya. Semoga bermanfaat. Dan yang suka belusukan juga, teman-teman yang suka belusukan boleh dibagikan ke teman-temannya. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya kalau teman-teman mau kalau teman-teman nggak mau ketinggalan dari setiap update dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.